تعلما وتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain radhiyallahu ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bahwa ini adalah satu pasal. Faslun bahwa ini adalah satu pasal. Faslun bahwa ini adalah satu pasal. Al-ma'u bahwa air al-ma'u bahwa air qalilun adalah yang sedikit qalilun adalah yang sedikit wa katsirun dan yang banyak wa katsirun dan yang banyak fal qalilu maka bahwa air yang sedikit fal qalilu maka bahwa air yang sedikit adalah sesuatu dunal kullataini yang kurang dari dua kula dunal kullataini yang kurang dari dua kula wal kathiru dan bahwa air yang banyak wal kathiru dan bahwa air yang banyak kullatani adalah dua kula kullatani adalah dua kula Fa'aksara atau lebih banyak Fa'aksara atau lebih banyak Wal qalilu bahwa air yang sedikit Wal qalilu dan bahwa air yang sedikit Yatanajjasu adalah menjadi najis itu air yang sedikit Yatanajjasu adalah menjadi najis itu air yang sedikit biwuqu'in najasati dengan jatuhnya najis biwuqu'in najasati dengan jatuhnya najis fihi pada air yang sedikit pada air yang sedikit wa illam yataghayyar dan meskipun tidak berubah itu air wa illam yataghayyar dan meskipun tidak berubah itu air wal ma'ul kathiru dan bahwa air yang banyak wal ma'ul kathiru dan bahwa air yang banyak la yatanajjasu adalah tidak menjadi najis itu air yang banyak la yatanajjasu adalah tidak menjadi najis itu air yang banyak illa kecuali idza taghayyara apabila berubah idza taghayyara apabila berubah apa ta'muhu rasanya itu air apa ta'muhu rasanya itu air au launuhu atau warnanya itu air
itu air, au launuhu atau warnanya itu air, au rihuhu au rihuhu atau baunya itu air, atau baunya itu air, au rihuhu atau baunya itu air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya qayyum fala yafutushu min la yaud. Ya mubdi al-badai lam yabghi fi syai'an min halqi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum ila anqala. Faslun, bahwa ini adalah satu fasal menerangkan tentang bab air. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita pada malam hari ini di tempatnya Bapak Fakih di dalam pengajian pembacaan Ratibul Athos, Shalawat Jibril dan pembahasan kitab Safinah. Mudah-mudahan tempat ini dengan dibacakannya sholawat, pembacaan dzikir dan adanya majelis ta'lim menjadi tempat yang barokah, tempat yang penuh dengan cahaya sehingga menjadikan penghuninya, penduduknya, sahibul baitnya menjadikan hatinya menjadi insyirah, menjadi lapang, rezekinya menjadi luas, dan putra-putranya menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Faslun, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi dua. Di sini dikatakan al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu, apa itu air? Air itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Apa itu, Ustaz? Anak bukan enggak hafal Quran. Apa? Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Dari air itu Allah menjadikan segala sesuatu yang mati jadi hidup lagi. Ya, waja'alna min kulli minal ma'i, kami jadikan dari air, dari setiap sesuatu hayyin, hidup. Alhamdulillah ada Ustaz Alfan hafidz Quran insyaallah ya. Alhamdulillah. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah air. Kami jadikan setiap dari air setiap sesuatu menjadi hidup. Kita kemarin berapa bulan kering, tidak hujan, itu 8 bulan sampai kering. Itu pagar di rumah saya itu udah pada mati semua ya, udah kayaknya udah nggak akan hidup lagi. Itu udah ada yang ngomong itu nggak ditebang aja, udah kayak udah jadi tengkorak intinya pohon-pohonnya. Hujan berapa minggu sekarang udah hijau lagi ya. Itu diantaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam air ini termasuk wa min ajaibi qudratillahi taala. Allah Subhanahu wa taala membuat atau menjadikan air ini menguap ke atas ya, sampai menjadi satu awan. Itu awan ketika sekarang lagi musim hujan kan ya. Awan di atas udara kita, di atas kita itu kira-kira membawa air berapa liter? Berapa ratus liter, Mas? Berapa ton liter? Sampai banjir kadang-kadang ya. Itu berapa liter kira-kira? Ribuan liter, tapi gak jatuh, gak ada tali ke atas, gak ada yang ngikat ke atas, jatuh enggak. Coba kita toren
yang berapa liter, diangkat ke atas, ojo berat banget. Ini air ribuan liter bisa naik di atas, ya. Kalau kita pikirkan, kita tafakuri dalam keajaiban kudrah Allah Subhanahu wa taala, di atas awan yang gelap itu sehingga sampai turun hujan ribuan liter, gak ada tali yang ngikat ke atas tapi gak jatuh, ya. Jangankan ini apa tadi itu toren berapa liter aja pasti jatuh, ya. Gak kuat untuk kita nahan, harus pakai penyangga. Ini gak ada penyangga, gak ada tali ke atas. Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah Subhanahu. Kemudian wa aqsamul miyah wa afdalul miyah, bahwa paling utamanya air. Ini sebelum kita membahas tentang dalam bab hukum di dalam fikihnya, air itu paling utama adalah afdalul miyah miyahun qad naba baina asabi'in nabil muttaba yalihu ma'u zamzam fal qathari fanilu misra thumma baqil anhar. Paling utama, paling mulia air yang ada, yang pernah ada di dunia ini adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Dahulu ketika zaman para sahabat, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika perang Khandaq dan beberapa perang-perang yang lain, ketika di perjalanan mereka kehausan, tidak ada air, nggak ada apa, Nabi SAW meminta air, ada sisa-sisa air sedikit, kemudian beliau memasukkan ke wadah air itu, ke wadah yang nggak ada air sama sekali, ada air, sisa-sisa air sedikit, ada air, maka mengalir, memancar air dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu jari-jari ini terdiri dari apa? Ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang dan lain sebagainya. Tapi yang keluar kok air jernih, bukan darah. Coba jari kita dilukai, keluar darah. Tapi Nabi Muhammad yang keluar adalah air. Dan ini adalah afdhal miyah, ya, air yang sangat, ya, bakhtuhum, para sahabat yang mereka mendapatkan bisa meminum air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya. Makanya ada itu apa? Amrartu kaffan sabhat fi lasab wa arwatil jaysha bima'in hamiri. Ya. Air jari-jari atau tangan Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah mengeluarkan air yang bisa warwatil jaysha, bisa membuat segar kepada bala tentara yang banyak. Ini dari air, dari jari Nabi Muhammad SAW. Luar biasa zaman dahulu. Kemudian setelah itu yalihi ma'u zamzam. Setelah itu adalah air zamzam. Air zamzam menjadi air afdal miyah juga. Ba'da al-miyah, ba'da al-ma' alladhi naba' min asabihin Nabi SAW, setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW, air zamzam. Kenapa air zamzam termasuk daripada air yang terbaik, bahkan menjadi syifa, menjadi obat, bahkan menjadi apa saja yang dikehendaki hajat? Ma'u zamzam 5. Apa itu? Ma'u zamzam 5. Apa itu hadisnya? Qala Nabi SAW ma'u zamzam 5. Apa? Air zamzam itu bagaimana kita niatkan, ya. Niatnya Allah menasuka, apa itu? Kalau kita minum zamzam itu ada niatnya, ya, ada doanya. Wa Allah menasuka ilman nafian wa rizqan wasian wa antaghfirli wa tarhamni, ya. Nah, kita niat supaya dapatkan futuh, terbuka dalam ilmu, bisa niat rezeki banyak, bisa jadi obat, bisa apa saja bisa. Ya, kalau niat minum air zamzam itu diantara keutamaan zamzam. Kenapa kok bisa seperti itu air zamzam menjadi utama, menjadi hebat seperti itu? Karena air zamzam ini dulu, zaman dahulu, sumur itu kan masih berbentuk sumur, nggak seperti sekarang sudah ditutup, kemudian dialirkan pakai keran di ujung-ujung, di pinggir-pinggir Masjidil Haram, ya, sampai sekarang dialirkan ke mana?
ke Madinah juga sama. Nah, zaman dahulu enggak, zaman dulu masih berbentuk sumur. Sedangkan riwayatnya tidaklah seorang nabi di dalam tafsir, tidaklah seorang nabi dari para nabi Bani Israel atau para nabi-nabi kecuali mereka pernah haji ke Mekah, mereka pernah datang ke kota Mekah. Nah, kemudian otomatis kalau mereka setelah Al-Anbiya ba'da Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, setelah pada Sayyidina Ismail, mereka datang ke Mekah. Otomatis kalau datang ke Mekah minum air Zam-Zam. Mau nggak mau ya, udah ada air Zam-Zam kan. Kemudian si air Zam-Zam ini otomatis mereka minumnya gimana caranya? Ini masih berbentuk sumur nih. Mereka ambil, diminum. Otomatis ada yang jatuh. Ini bekasnya siapa? Bekas para nabi, para rasul. Belum aulia. Ini pemahaman ini saya dapat dari Samhatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Samad Al-Imam Al-Hafidh Al-Musjid Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Faqih. Dulu beliau pernah menerangkan seperti ini. Keutamaan Zam-Zam diantaranya karena itu, diantaranya berapa wali yang datang ke kota Mekah saat itu minum air Zam-Zam dalam keadaan saat itu masih menjadi sumur, belum seperti sekarang, masih belum ditutup sumurnya. Mereka minum, kemudian berapa banyak yang airnya itu jatuh, berarti bekas air, bekas mulut para aulia, bekas mulut para nabi, para rasul yang datang ke situ. Sedangkan asarul mukmin, bekas orang mukmin itu syifa, warathul mukmin barokah. Bekasnya orang mukmin itu barokah, bekasnya orang mukmin itu menjadi obat. Asar ya, luar biasa asar itu. Sampai orang ketika dia husnudzon dengan asar soleh, padahal dia bukan orang soleh, berhasil itu asal husnudzon. Diriwayatkan di kitab Syu'abul Iman kalau nggak salah, di kitab Syu'abul Iman ya, itu ada seorang perampok, 3 orang perampok. Mereka datang, habis ngerampok di malam-malam, begal. Datang karena kemalaman, datang ke satu rumah. Rumahnya seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu-ibu ya, seorang wanita tua. Ketok-ketok malam-malam. Nah, kami mau izin menginap karena kami ini sedang berjihad fisabilillah. Ngomongnya jihad fisabilillah padahal habis begal, habis merampok. Kami izin mau menginap di sini. Kami kemalaman habis jihad fisabilillah. Oh, silahkan. Orang mujahid ya, orang yang jihad fisabilillah. Silahkan disiapin siapin kamar, makanannya, minumannya, pokoknya lengkap udah. Persiapan luar biasa. Udah. Kalau pagi atau siang keluar ngapain? Jihad. Kami izin dulu mau jihad, nanti malam balik lagi ke sini. Jihadnya ngerampok. Sampai malam. Nah, setiap kali si perampok-perampok ini pergi, itu bekas tidurnya, bekas duduknya perampok pegang, diusap. Kebetulan ibu ini punya anak lumpuh, diusapin, ya Allah, barokahnya mujahidin, ya Allah, orang jihad. Terus seperti itu setiap hari. Pas waktunya pulang, izin, jihadnya udah selesai, udah menang ya, udah selesai. Pas izin, terima kasih semua atas jamuannya dan lain sebagainya. Oh enggak, saya yang terima kasih. Dengan keberkahan kalian, anak saya sembuh. Ceritain. Berkah apaan katanya? Hah? Berkah apaan? Ini kami diceritain sama si ibu tadi. Apa? Diceritain setiap kali kalian pergi, kami dengan barokah orang yang sedang jihad fisabilillah, diusapin ke kaki anaknya sampai yang lumpuh sembuh. Barokahnya perampok. Barokah karena husnudzon kepada makhluknya Allah Ta'ala ya. Itu hebatnya husnudzon. Ini asar yang tadinya seorang perampok karena husnudzon seperti itu, apalagi asar betul-betul wali, apalagi asar betul-betul para anbiya, para rasul, para wali-walinya Allah Ta'ala ya. Itu asar. Maka itu Zam-Zam bekas asarnya para nabi, gimana enggak luar biasa ya. Asarnya perampok, bekasnya perampok aja bisa menyembuhkan kalau husnudzon kepada Allah Ta'ala dan husnudzon kepada makhluknya Allah Ta'ala. Maka husnudzon itu luar biasa ya. Jangan suudzon, jangan sering suudzon, harus husnudzon, apalagi husnudzon sama Allah Ta'ala. Husnudzon sama Allah Ta'ala.
Ya, kalau kita doa husnudzon sama Allah Ta'ala pasti diijabah, meskipun kapannya gimana nanti, tapi pasti diijabah. Ya. Kita punya hajat, husnudzon sama Allah, hajat tawasul sama Nabi, husnudzon. Jadi kita tawasul sama sholawat, tawasul sama Nabi, husnudzon sama Nabi SAW. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam ajalah. Nabi kalau dipanggil sama orang-orang kayak kita, orang-orang miskin amal, itu cepet jawabnya, cepet banget jawabnya. Karena Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin, senang sama orang fakir dan miskin. Ya. Seperti kita ini, ya. Husnudzon sama Allah Ta'ala, husnudzon sama Nabi, husnudzon kepada para aulia ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu berkah husnudzon. Itu air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam luar biasanya Zam-Zam karena bekas banyak sekali asar sholihin, asar belum ludah-ludahnya para aulia ya yang ke situ, itu luar biasa. Itu di antaranya. Maka kemudian aksamul miyah atau air itu terbagi dua. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Air yang banyak itu al-kathiru wal kathiru kullatani fa aktsara. Air yang banyak itu 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Bagaimana hitungan 2 kulah lebih? Itu kira langsung wa miqdaruhu bil masaha fil murabba dzira'un wa rub'un bi dzira'il yadil mu'tadilah tulan wa ardan wa umqan. Kalau ada satu bak yang murabba itu segi 4, itu panjang, lebar sama dalam atau isi berarti ya. Panjang kali lebar kali dalam itu 1 dhira' seperempat. Berarti berapa? 1 dhira' itu satu ini, 1 lengan tambah segini. Ya, segini. Kira-kira berapa itu, Mas? 60-an ya kira-kira. 60, tapi ini semuanya kira-kira, perkiraan, enggak dipastikan. Ya, takdiran kira-kira, enggak dipastikan harus segitu. Segini kira-kira, ya. Nah, panjang segitu, lebar segitu, dalam segitu, isinya segitu ya. Itu 2 kulah atau lebih. Kalau bulat, embernya apakah ada ember bulat atau baknya itu bulat. Bagaimana cara mengukur 2 kulahnya? Adalah 2 dhira' setengah umqan wa dhira'an arudon. Lebarnya atau itu lebar apa jari-jari ya biasanya? Diameternya itu 1 dhira'. 1 dhira' kira-kira 1 dhira' ini segini berapa? 50. 50 ya. 1 dhira'. Kemudian dalamnya itu 2 dhira' setengah. 2 lengan setengah. Berarti berapa? 1 meter setengah. Ya. Jadi kalau bundar wadahnya itu untuk mengukur minimal 2 kulah itu adalah 2 dhira' setengah ke dalam, lebarnya 1 dhira'. Ya. Maka dengan menjadi adanya 2 kulah dan kurang 2 kulah atau air banyak dan sedikit, kalau air sedikit itu dengan kejatuhan najis maka menjadi najis hukumnya meskipun nggak berubah warna, rasa dan bau. Tapi kalau airnya 2 kulah atau lebih tidak akan menjadi najis kecuali kalau berubah sifat air 3, warna, rasa dan bau. Ya. Kemudian fa in kanat an-najasatu la yatanazzabu bi kulli najasati wa lam yataghayyar. Inna hukmul mal qalil yatanazzabu bi mujarrad mulaqati an-najis wa lam taghayyar. Hadza illam takun najasan ma'funan. Ini air yang sedikit menjadi najis, air sedikit menjadi najis ketika terkena najis kalau najisnya bukan najis yang dima'fu atau najis yang dimaafkan. Fa in kanat an-najasatu ma'fuan anda lam tadurra. Kalau najisnya najis yang enggak atau yang dimaafkan itu maka enggak masalah ya. Seperti apa contohnya? Kallati la yudrika tarfu al-mu'tadil, sesuatu yang enggak kelihatan oleh mata secara pandangan mata.
Kemudian begitu juga kemasukan bangkai yang bangkai ini nggak ada darah yang mengalir. Seperti apa? Ada lalat, ada kecoa di bak kita, ada kecoa, ada semut, ada lalat, ya. Kemudian apa lagi? Ada cicak. Kan nggak ada darahnya nggak mengalir itu. Maka bangkainya dimaafkan di dalam bab air dengan syarat tidak menjadi najis air yang sedikit dengan kemasukan bangkai yang tidak mengalir darahnya, dengan syarat nggak sengaja dimasukin. Kalau ada air sedikit, ada kecoa sudah mati, kita masukin, ya najis itu mah. Syaratnya emang mati sendiri di situ, jatuh dan mati sendiri. Ya. Jadi syaratnya nggak sengaja, tidak sengaja dilemparkan ke situ. Kemudian termasuk tidak sengaja itu at-tarih laha wa illa in kana at-tarih laha rihan aw bahimah, kecuali dimakan atau terkena angin. Ada apa contoh yang ke bawah angin, kemudian kena air yang sedikit, ada kecoa ke bawah angin, terbang, ya, kecoa bangkai ini ke air yang sedikit, itu nggak masalah kalau ke bawah angin atau dimakan atau hewan. Ada apa, kucing misalnya, kucing ngambil bangkai kecoa dilemparkan ke bak yang sedikit, ya, itu nggak masalah. Di sini kalau al-khatib, berkata Imam Khatib, termasuk seperti ini adalah ghairu mumayyiz, ada anak kecil yang belum bisa mikir, yang belum tamyiz, bahwa bangkai kecoa dimasukkan ke kolam yang sedikit atau bak yang sedikit, itu juga dimaafkan, tidak menjadi najis. Ya, itu kalau jadi air yang sedikit menjadi najis itu kalau najisnya tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan nggak masalah. Ya. Selaginya tidak berubah, ya. Kalau air yang sedikit kemasukan kecoa kemudian berubah airnya, najis tetap. Ya, jadi syaratnya nggak berubah, dan yang kedua syaratnya nggak sengaja dimasukkan atau tidak sengaja dilempar ke situ. Ya. Kemudian wal ma'ul katsir, dan air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Yang air yang banyak tadi kalau kemasukan najis pun kalau seandainya tidak berubah nggak najis. Ada orang kencing di mana? Kolam renang, ada yang kencing di kolam renang. Ada yang kencing di kolam renang. Kolam renang kan besar tuh, banyak airnya. Lebih dari 2 kula, ya. Kencing. Nggak berubah airnya, baunya nggak bau, rasanya nggak ada rasa, bau atau warna, maka tidak menjadi najis. Kecuali kita kencing kemudian airnya jadi berubah, jadi apa, bau jengkol misalnya, atau bau apa, pesing, maka hukumnya jadi najis. Jadi air yang banyak itu tidak menjadi najis kalau tidak berubah, ya. Kemudian sekarang aqsamul miyah min haitsul hukmu, pembagian air dari arah hukum. Al-awalu, bahwa yang pertama at-tahir fi nafsi al-mutahhir li ghairihi, wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Nah, kemudian air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7. Air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7. Pertama, air hujan, artinya kita bisa berwudu dari air itu, bisa cebok dari air itu, bisa istinja, ya, bisa mandi besar, bisa menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, dan bisa menghilangkan najis. Ada 7 airnya. Yang pertama ma'ul matar, air hujan. Kedua salju, ya, wal barad. Kemudian wal miyahul bahar, ma'ul bahar, lautan, air laut. Wal bi'ri, air sumur, wan nahar, dan air sungai, dan wal ain, dan mata air, ya. Jadi pertama hujan, salju, embun, air laut, sumur, sungai, dan mata air, ya. Jadi 7. Ini 7 bisa dipakai untuk menghilangkan hadas kecil,
Berwudu artinya hadas besar, mandi besar atau menghilangkan najis. Kemudian sekarang air itu terbagi 4. Yang pertama tohirun mutohirun. Tohirun mutohirun adalah air suci dan yang mensucikan. Ya. Di sini disebut dengan air mutlak. Maksudnya apa? Airnya maksudnya adalah airnya zatnya suci. Ya, air tohirun mutohir, dia suci. Tapi dan juga mutohir di ghairihi, dia bisa mensucikan yang lain. Mensucikan apa? Mensucikan dari hadas kecil, hadas besar, dan mensucikan dari najis. Yang mana? Yang 7 tadi itu. Yang 7 tadi itu. Ya, kita bisa pakai wudu, mandi besar, atau buat istinja, buat menghilangkan najis, itu bisa. Jadi tahirun mutahhirun. Yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhatun. Tadi ghairu makruha ya. Jadi pertama suci mensucikan dan tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Ya, hukumnya suci, zatnya suci, mensucikan bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi dan bisa menghilangkan najis, tapi hukumnya makruh. Itu al-maul musyammas, air musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan di sinar matahari yang sangat panas, ya. Itu disebut air musyammas. Nah, syaratnya menjadi air musyammas sehingga menjadi makruh, kalau mungkin di Indonesia antum simpan air di itu kayaknya nggak jadi musyammas ya, tetap nggak sampai musyammas. Syaratnya musyammas itu wadah airnya itu harus wadah air yang kuningan gitu, yang mengeluarkan karat. Kalau dipanaskan itu karat. Kemudian waktunya itu sangat panas. Ya, waktunya di negeri yang sangat panas dan waktunya sangat panas. Ya, seperti di mana? Di Mekah, Madinah sampai 40 derajat, 50 derajat, ya. Itu menjadi musyammas, artinya makruh dipakainya. Tapi suci boleh. Hah? Itu enggak masih. Maksudnya musyammas ini karena menyebabkan penyakit turisul baros, penyakit kulit. Karena ketika si air ini dipanaskan dengan panas sinar matahari yang sangat panas, kemudian disimpan di wadah yang dari tembaga atau kuningan itu, sehingga mengeluarkan kayak karat-karat gitu, sehingga ketika dipakai bisa menyebabkan gatal dan lain sebagainya. Maka hukumnya makruh. Kemudian yang pertama adalah suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh, yaitu musyammas. Air yang musyammas itu dipanaskan dengan matahari. Yang ketiga adalah tohirun tapi ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, suci tidak mensucikan terbagi 2. Ada mustakmal, ada yang bukan mustakmal. Kita ambil yang bukan mustakmal dulu ya. Yang tidak mustakmal itu ya seperti air kopi, ya, air teh. Suci enggak? Suci, boleh diminum. Ya, boleh diminum. Tapi buat wudu nggak bisa. Antum kencing cepok pakai air kopi, nggak sah. Tapi suci, tapi nggak sah. Wudu pakai air kopi, air teh nggak sah. Namanya suci tapi tidak mensucikan. Ya. Jadi yang pertama adalah suci tidak mensucikan terbagi 2, yaitu yang tadi itu ya. Yang kedua mustakmal. Mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai. Mustakmal itu air yang bekas dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk sesuatu yang fardu. Ya, seperti ketika kita wudu, wajibnya yang keberapa? Yang pertama. Jadi basuhan pertama nyiprat ke air yang kurang dari 2 kula.
Tapi kalau airnya banyak nggak masalah. Kalau airnya banyak kita nyemplung aja nggak masalah. Ya. Tapi kalau airnya cuma sedikit, kemudian bekas air wudhu kita, basuhan pertama ya. Kenapa? Karena basuhan kedua sunnah. Kalau basuhan kedua, sedangkan air mustamal itu adalah bekas masuk milah fi fardhi thaharah, sesuatu yang dipakai untuk fardu thaharah, ya, untuk yang fardu. Wudu berarti basuhan pertama. Nyiprat ke air yang kurang dari 2 kulah, maka airnya mustamal. Air mustamal kita sentuh nggak najis, dipakai buat cuci kaki, cuci piring, cuci kaki, cuci tangan nggak masalah, buat mandi nggak masalah. Tapi ketika kita cebok, kita istinja pakai air itu nggak sah, jadi najis semua. Kita wudhu pakai air itu nggak bisa, ya. Itu diantaranya mustamal. Jadi syaratnya mustamal adalah kalau airnya sedikit, ya, di antara syarat mustamal adalah airnya sedikit. Dan kedua, bekas sesuatu yang fardu. Yang ketiga syaratnya adalah ayan fasila anil udwi. Si air ini terpisah dari anggota wudu. Kalau seandainya airnya masih di anggota wudu, ya belum mustamal itu. Paham nggak? Kita wudu nih, basuhan pertama. Bisa, misalnya kita bisa atraksi atau kita sakti, si airnya itu bisa nggak jatuh, muter-muter aja di sini. Ya, selaginya si air ini belum pisah dari anggota ini, belum mustamal. Selagi ini belum terpisah. Jadi syaratnya mustamal adalah airnya terpisah dari anggota itu. Kalau seandainya ada air sini, kita kebawahin, turunin lagi, bawah turun, itu belum mustamal, ya. Ini antaranya. Kemudian menjadi mustamal juga kalau seandainya dia tidak niat iktiraf. Kalau niat iktiraf nggak masalah. Apa ini niat iktiraf? Niat iktiraf itu adalah niat tangan kita menjadi gayung. Contohnya ada air sedikit. Ini contoh ya. Ini kadang-kadang suka kejadian seperti ini kalau kita nggak paham. Ada air cuman sedikit, setengah bak, kurang dari 2 kulah walhasil, atau 1 ember. Kemudian kita wudu. Kita udah hati-hati ketika kita membasuh wajah. Si tangan ini ketika mengambil air kemudian tersentuh ke air yang ada di ember, nggak masalah. Kenapa? Belum waktunya air, kan wajah. Sedangkan wudu itu kemarin harus tertib, wajah, tangan, kepala, kaki. Belum waktunya tangan nggak masalah, kita ngambil pakai ciduk, pakai gayung. Kadang-kadang tangan kita itu nyentuh air yang di dalam ember, nyentuh, nggak masalah. Pertama kita wajah, udah wajah. Nah, begitu kita wajah udah selesai, setelah wajah kan tangan. Begitu kita ngambil air lagi, nyentuh, sedangkan itu bagiannya tangan, jadi mustamal. Si air itu nggak bisa dipakai lagi. Makanya niat iktiraf. Kalau niat iktiraf nggak masalah. Niat iktiraf itu saya niat menciduk. Niatnya iktiraf, saya niat tangan ini menjadi gayung. Meskipun bawa gayung si tangannya. Ya Allah, saya niat si tangan ini menjadi gayung, niat gayung. Maka nempel nggak apa-apa, atau netes dari tangan ini nggak apa-apa, karena niat iktiraf. Ya, sedangkan mau nggak mau kan pasti netes itu, nggak mungkin enggak. Bahkan kalau seandainya air cuma sedikit, kita nggak ada gayung, pakai tangan kita, tangan. Kalau niatnya iktiraf nggak masalah, tapi kalau nggak pakai niat jadi mustamal. Nah, kalau sudah mustamal nggak bisa dipakai lagi, ya. Jadi harus niat iktiraf. Apa niat iktiraf itu? Niat iktiraf adalah ayanwil mutawaddi'u niatal iktiraf ba'da ghusl wajhi qabla yudkhila yadihi fil ina li ghuslihi makharijahu. Fa idza lam yanwil iktiraf sara al-ma'mum mustamalan, ya. Kalau seandainya iktiraf itu adalah dia niat, orang berwudu niat setelah membasuh wajah, dia niat tangannya menjadi gayung, ya, sebelum dia memasukkan tangan ke ember atau ke wadah tadi yang kurang dari 2 kulah.
Ini ngomongnya 2 kulah ya, kalau lebih dari 2 kulah nggak masalah. Ya, jadi masalah tadi itu kurang dari 2 kulah. Nah itu caranya tadi itu. Jadi niat iktiraf. Iktiraf itu niat menjadi gayung tangan kita. Nah ya. Paham ya? Jadi air itu terbagi air yang tohir sama tohirun ghair mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan dari hadas kecil, hadas besar sama najis. Ya. Nah. Kemudian si air ini terbagi 2 yang bab ini, yang suci tapi tidak mensucikan terbagi 2. Pertama mustamal, yang kedua air yang berubah. Air berubah di sini maun taghayyur, berubah dengan adanya dengan air kopi, ya, teh, ya, kopi, teh, kemudian sampai air susu dan lain sebagainya. Walhasil air-air itu, ya, air yang berubah-berubah itu. Kemudian yang keempat adalah thahirun atau maun najasah, air yang najis. Apa itu air najis? Air najis itu adalah air yang terkena najis dan kurang dari 2 kulah, atau air yang lebih dari 2 kulah tapi berubah, kena najis kemudian berubah. Ya. Paham ya? Jadi ada airnya banyak tapi ketika ketika kemasukan najis berubah warna, rasa atau bau salah satunya, maka menjadi najis. Kalau tidak berubah maka tidak najis. Ya. Kemudian kalau tadi itu ada air yang tadi air berubah ya. Ada contohnya di kolam di PDN tuh ada kolam, warnanya apa? Suci mensucikan apa enggak? Tohir mutahhir apa ghair mutahhir? Suci mensucikan apa enggak? Kan air berubah jadi hijau tuh. Mensucikan enggak? Hah? Mensucikan enggak? Kan berubah warnanya hijau. Lebih 2 kulah kalau berubah tidak ini. Suci mensucikan enggak? Tetap suci mensucikan. Kenapa? Berubahnya itu bil muksi atau waturab, berubahnya itu karena lama atau karena kalau air diem lama kan lama-lama jadi bau, atau lama berubahnya dengan sebab tanah, atau berubahnya dengan sebab lumut, itu nggak masalah. Ya antum ke situ wudu di situ nggak masalah. Ya siapa tahu lagi nyiduk ini dapat ikan, nah, dapat rezeki ikan itu. Atau tidak juga masalah ketika di kolam di atasnya ada pohon, ya, ada pohon kemudian daun-daunnya berjatuhan di pohon itu sehingga airnya jadi berubah, itu nggak masalah, suci dan mensucikan. Kecuali sengaja diambil dipotong dilemparin ke situ, atau sengaja dikasih garam misalnya, ya, atau dikasih, pokoknya hasil sengaja jadi berubah, perubahannya itu dengan sengaja, nah itu nggak boleh, atau tidak mensucikan, tapi tetap suci tapi tidak mensucikan. Kolam renang pernah nanya sama Buya Anom, tetap mensucikan. Ya pernah ditanyakan Kaporit ya, tetap ditanyakan sama Buya Anom, boleh, tetap suci mensucikan kolam renang itu. Ya. Waktu itu pernah saya nanya sama Buya Anom langsung, kata Buya Anom suci mensucikan, kata Buya Anom. Ya jadi air kalau berubahnya itu dengan sendirinya, ya dengan sendirinya seperti ada lumutnya atau tanah jadi bau gara-gara tanah lama, itu tetap suci mensucikan, nggak masalah. Ya, tidak menjadi najis atau tetap suci mensucikan. Ya, yang keempat adalah air najis. Air najis adalah air yang
adalah air yang apa tadi? Yang terkena najis. Nah, kemudian berubah. Kalau air sedikit ya menjadi najis. Kemudian sekarang kan tadi syaratnya air najis itu air menjadi najis kalau kurang dari 2 kulah kemudian berubah. Atau kurang dari 2 kulah mau berubah atau tidak berubah, kalau kena najis kan suci, menjadi najis ya tadi. Sekarang ada air najis 1 teko atau 1 ember kecil. Ada 10 ember. Semuanya najis. Ya. Dan baunya lumayan, ada bau pesing-pesing gitu. 1 ember pesing, ini pesing, ada 10 ember. Ketika dijadikan 1 berarti lebih dari 2 kulah, kemudian baunya hilang. Warna, rasa itu hilang seperti air biasa, maka hukumnya menjadi suci. Yang tadinya najis menjadi suci. Kalau dijadikan 1 ya. Nah, kalau dijadikan 1. Paham ya? Itu diantara atau penjelasan tentang air. Kemudian apa lagi di sini? Nah, di sini ada cara-cara menghilangkan, cara-cara gimana kalau ada air najis untuk mensucikannya bagaimana? Ada air najis 1 ember kurang dari 2 kulah atau 1 bak tapi setengah kurang dari 2 kulah. Udah jelas najis nih. Kelihatan banget ada air kencing kena situ. Air kencing masuk ke bak yang kurang dari 2 kulah. Maka caranya bagaimana? Ditambah airnya terus sampai lebih dari 2 kulah, sampai 2 kulah atau lebih ya, sampai, tapi dengan syarat rasa, bau sama warnanya nggak ada. Ditambah air, maka itu menjadi apa? Menjadi suci lagi. Yang tadinya suci menjadi yang tadinya najis menjadi suci. Atau yang kedua, atau ayat dhuhra binafsi, suci dengan sendirinya. Contoh, ada air 2 kulah, 1 bak besar ya. Kan masukkan najis berubah jadi warna atau rasa atau baunya jadi ada bau pesing misalnya ya, bau pesing, bau air kencing. Didiamin lama, seminggu baunya hilang, airnya 2 kulah, tapi ini syaratnya airnya 2 kulah. Air 2 kulah kena najis, bau atau warnanya berubah atau rasanya berubah, maka ketika si air ini didiamkan kemudian berubah dengan sendirinya, maka menjadi suci dengan sendirinya. Kalau airnya lebih dari 2 kulah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka caranya ditambah supaya menjadi itu. Atau dikurangi, bahkan di sini ayatuhu binuqsan lil ma. Ada air 3 kulah misalnya, 2 kulah lebih, kemudian ada kemasukan bau, walhasil kemasukan najis yang menjadi bau, airnya dikurangin, asal kurang dari 2 kulah, baunya hilang, maka menjadi suci. Tapi ketika dikurangi kurang dari 2 kulah, maka menjadi najis itu. Jadi dikuranginya sebelum kurang dari 2, jangan kurang dari 2 kulah, harus minimal 2 kulah. Dikurangin airnya, misalnya ada najis segini ya, dari 1 bak najisnya segini ya, kita ambil, ini kan berarti najis semua nih, nyebar semua. Kita ambil yang di atasnya, sisanya berapa? Sisanya 2 kulah, maka kalau sisa masih 2 kulah maka suci. Tapi ketika diambil jadi nggak bau, tapi sisanya kurang dari 2 kulah, najis meskipun nggak bau. Jadi ketika diambil jangan kurang dari 2 kulah, harus 2 kulah atau lebih. Itu cara atau cara mensucikan air ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين ونهدي ثواب هذا الذكر وثواب ما قرأ من راتب الأطاس وقرأ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نهدي لحضرة سيدنا حبيبنا شفينا قرة كعبد قلبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الذات ثم الألواج من جميع أولي المشهد المغربية برها بحرها إنسهم جنهم صغيرهم ذكرهم خصوصا إلى روح كتب أنفاس الحبيب عمر بن ملطش علي بارس كتب الإرشاد وثلبات الحبيب الحدب سليم فريم سلحون دي شيخنا الإمام الحبر كتب سيدنا مولانا الحبيب الفقي ونجي شيخنا الإمام الحافظ المسجد الكتب سيدنا مولانا الحبيب عبد الله الفقي الحمد الشيخ يوم أبو يجي محمد الحجم سليم فريم وأبي مساعد مصلى روح من التمنى وأبي مصلى روح بابا أودين بن حجي Kani bin Haji Marzuki Semula ibu Mi'ad binti Ma'ruf Semula Bapa Hambali bin Adam Semula ibu Sukatmi binti Adam Semula ibu Anah binti Adam Semula ibu Suwarti binti Haji Syukur Semula Sayyidul Habib Muhammad Ali Druz Bapak Haji Abdullah bin Haji Ismail Semula Arwahi walidina wa walidikum Amwatina amwatin muslim ajmain Wa man lahu haqqun anna biddu'a Allah Ta'ala yataqasha birahman maghfirah ويسكن الجنة والد درجات في على فرادس الجنان في جوار النبي والصديقين شخصا يريد عن بركات من الآخرة أوصل اللهم ثواب ذلك من علم الجنة اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار إذكا له من النار اللهم اغفر لهم ورحم وعافهم فانهم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم بأمن حضرة النبي محمد بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنتي شفاء Usun Ibu Neneng Siti Rohani binti Ahmad Oma wa tiga Ludiana Putri binti Agus Samaludin Nalladhi Syihim Syihim Ya Amrad Syifan Ajam Barakah Salli Nabi Muhammad Bisri Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'alil kutri unsa wa zakar ma'alil kutri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nudha bil khairi wa nukfa kulla syar nudha bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana asli lana kulla syun wa qirra birri minkal uyun wa qdi anna Rabbana kulla duyun qablan ta'tiya rusulal munan waghfir isturat takraman satar anta akraman satar wa salatullah itaksal mustafa manilal hakidana wa wafa bikitabin filin sisifa wa ala lalil kirami syurafa wa ala sahbil masabil gurar wa ala sahbil masabil gurar ya Allah manfa
manfaatkan ilmu kami, berilah ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua beserta keluarga, netolah laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan, berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Kau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang. Apa namanya, di haturan linggih minta doanya malam